Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Adinda Lestari, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Fisika tahun 2020. Di video ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai fenomena transport. Apa itu fenomena transport? Dari kata transportnya sendiri artinya perpindahan atau aliran, sedangkan fenomena transportnya yaitu suatu ilmu yang mempelajari mengenai proses transfer massa, transfer energi, dan transfer momentum yang terjadi pada material. Pada fenomena transport ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu ada viskositas atau transfer momentum, ada konduktivitas atau transfer energi, dan yang terakhir ada difusi, transfer massa. Yang pertama di sini ada viskositas, dapat dilihat dari gambar sebelah kiri, yaitu gambar laju hanyut aliran fluida, terdapat garis membentang OO aksen. OO aksen ini merupakan sumbu imajiner suatu gas yang mengalir dari kiri ke kanan atau dari O ke O aksen. Maka gradien kecepatan ke arah sumbu X akan bertambah secara berurutan pada lapisan makin ke atas. Lalu, vektor paralel atau sumbu-sumbu yang membentang terhadap sumbu X ini menampilkan kecepatan hanyut. Molekul-molekul gas dalam setiap lapisan berada dalam gerakan termal acak. Sedangkan lapisan bagian atas dari sumbu imajiner atau sumbu OO aksen secara kontinu kehilangan momentum berkaitan dengan suatu alirannya. Sebagai hasil dari transport momentum, maka ada gaya tangensial pada sumbu imajiner yang menyebabkan adanya seratan kental. Mencari transport momentum atau viskositas yang melintasi sumbu OO aksen bisa melalui 3 langkah. Yang pertama, menentukan fluks molekul atau jumlah molekul yang melintasi sumbu imajiner tiap satuan luas tiap sekon. Yang kedua, menentukan jarak vertikal rata di atas atau di bawah sumbu imajiner OO aksen. Yang ketiga, menentukan laju hanyut rata-rata. Gaya yang bekerja pada fluida cair menghasilkan tekanan dan menghasilkan persamaan F per A sama dengan koefisien viskositas dikali du per dy. Nah, pada gambar sebelah kiri, A ini menunjukkan posisi terakhir molekul sebelum bertumbukan. Gerak acak molekul dengan laju rata-rata V bersuperposisi dengan gerak ke kanan atau U0, yang menghasilkan persamaan sebagai berikut, dan menghasilkan Y sama dengan 2 per A lambda. Momentum molekul pada kecepatan ini adalah pada permukaan A menghasilkan persamaan M dikali U0 ditambah 2 per 3 dikali lambda dikali du per dy. Permukaan B yang di bagian bawah sama seperti permukaan A, akan tetapi berbeda kalau permukaan A ini pakai positif, sedangkan permukaan B memakai negatif. Masih viskositas, tapi kali ini membahas tentang fluks molekul atau jumlah molekul yang menyeberang persatuan luas persatuan waktu. Didapatkan persamaan NV per 4V sama dengan 1 per 4 NV. Neto momentum dalam arah aliran yang dibawa menyeberang permukaan persatuan luas persatuan waktu terdapat G ke bawah sama dengan M U0 ditambah 2 per 3 lambda dikali du per dy dikali 1 per 4 NV. Untuk yang ke atas sama tetapi diganti dari positif ke negatif. Nah, sedangkan G netonya sendiri dihasilkan dari pertambahan ini, pertambahan G ke bawah dan G ke atas menghasilkan 1 per 3 M lambda NV dikali du per dy. Dari hasil yang didapat dibandingkan dengan persamaan yang kita dapatkan sebelumnya, menghasilkan koefisien viskositas yaitu 1 per 3 M lambda NV, atau koefisiennya dapat ditulis 1 per 3 M V per sigma. Selanjutnya, konduktivitas termal. Konduktivitas termal suatu gas diperlakukan dengan cara yang sama seperti viskositas. Kita dapat memperlihatkan lapisan atas dan bawah pada gambar ini yang di atas dianggap tipis.
dan lapisan bagian atas harus memiliki temperatur lebih tinggi dari lapisan bagian bawah. Jadi, T2 harus lebih tinggi daripada T1. Jika dt per dy merupakan gradien temperatur normal terhadap permukaan gas, maka aliran kalor dari T2 ke T1 adalah H sama dengan minus K dikali dt per dy. Dengan H merupakan aliran kalor, persatuan luas persatuan waktu, dan K merupakan koefisien konduktivitas termal, dan T merupakan temperatur. Berikut adalah gambar model distributor kalor pada aliran fluida. Selanjutnya ada konduktivitas termal. Masih di konduktivitas termal, menganggap bahwa tiap molekul yang melintasi pada permukaan ketika melakukan tumbukan terakhir, yaitu delta Y sama dengan 2/3 lambda. Sedangkan energi dalam gas ini sama dengan CV per T dibagi bilangan Avogadro Na. Dan jika didefinisikan kapasitas molekul, yaitu CV per N sama dengan F per 2K. Energi kinetik molekul rata adalah CV konjugit T. Energi kinetik suatu molekul pada jarak permukaan yaitu CV konjugit T sama dengan CV konjugit T0 dikurangi 2/3 lambda dikali dt per dy. Energi yang diangkut ke atas persatuan luas dan persatuan waktu adalah hasil dari jumlahnya dan besar molekul fluks, yaitu H sama dengan 1/4 NV/CV konjugat dikali T0 dikurangi 2/3 lambda dikali dt per dy. Energi yang diangkut oleh molekul yang melintasi dari atas sama seperti persamaan di atas, tetapi bedanya di sini pada persamaan yang di bawah ini menggunakan pertambahan pada T0 ditambah 2/3 lambda, sedangkan yang di atas menggunakan perkurangan pada T0 dikurang 2/3 lambda. Selanjutnya ada persamaan konduktivitas termal. Aliran kalor persatuan luas dari persatuan waktu neto dari transport energi, yaitu H sama dengan minus 1/3 NV konjugat delta lambda dt per dy. Membandingkan dengan H sama dengan K dikali dt per dy diperoleh konduktivitas termal, yaitu K sama dengan 1/3 NV CV konjugat lambda atau K sama dengan 1/6 IK per delta V. Selanjutnya di sini ada difusi. Pada gambar sebelah kiri, yang paling atas ini ada aliran partikel gas saat berdifusi, sedangkan yang bawah ini ada bejana berisi dua gas yang berbeda. Dapat diperhatikan permukaan horizontal OO aksen bejana sudah berisi molekul-molekul yang sudah bertanda, dan jumlah total molekul kesatuan volume akan sama di beberapa tempat sehingga tekanannya sama. Terhadap permukaan bidang khayal O aksen. Jadi ini sumbu Y, sedangkan ini O aksen terhadap sumbu X. Jika dN konjugat per dy positif, maka fluks ke arah bawah dari lintasan molekul yang tertandai adalah lebih besar daripada fluks ke arah atas. Selanjutnya, difusi molekul dari satu jenis ke dalam beberapa molekul lainnya yang berjenis sama dikenal sebagai difusi diri atau self-diffusion. Koefisien difusi ditentukan dengan persamaan hukum Fick, yaitu dN konjugat per dy. Tanda negatif dimasukkan jika dN konjugat per dy positif, artinya fluks neto adalah turun dy.
Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan flux neto dari perbedaan persamaan sebelumnya, dua persamaan ke atas ke bawah itu. Didapatkan di sini bahwa flux neto sama dengan 1/3 V lambda dikali dN konjugat dy. Jika dibandingkan dengan dN konjugat per dy, maka akan ditunjukkan bahwa d sama dengan negatif 1/3 V lambda sama dengan 1/3 V per N delta, dengan N adalah jumlah total molekul persatuan volume. Di bawah ini soal dari ketiga poin yang sudah dijelaskan. Ini ada soal pada keadaan standar rapat massa udara adalah 1,29 kg per meter kubik. Laju rata-rata partikel udara adalah 460 meter per sekon dan jalan bebas rata-ratanya adalah 6,4 dikali 10 pangkat negatif 8 meter. Dengan menganggap bahwa udara adalah gas ideal diatomik, tentukan yang pertama koefisien viskositas udaranya, yang kedua ada koefisien difusi partikel udara, dan yang ketiga ada konduktivitas termal udara. Dari A dan B, A, B, C yang diminta ini kita sudah mempelajari tadi di slide sebelumnya. Oke, di sini ada penyelesaiannya. Dari soal diketahui bahwa udara pada keadaan standar, dan di sini ada Rho, yaitu 1,29 kg per meter kubik, dan di sini ada V sama dengan 460 M per sekon. Sini juga ada lambda, yaitu 6,4 dikali 10 pangkat negatif 8 meter. Ini juga diketahui bahwa udara merupakan gas ideal diatomik. Dianggap bahwa keadaan udara tersebut adalah gas ideal. Berikut adalah penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Di sini untuk poin A dicari koefisien viskositas udara. Ada persamaan-persamaan yang diperlukan yang tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya, yaitu ada mu sama dengan 1/3 mv per delta sama dengan 1/3 mv lambda n, di mana lambdanya ini 1/n delta dengan NV sama dengan P per KT. Di sini dimasukkan persamaan-persamaannya menjadi 1/3 V lambda N per V M, di mana rohnya yaitu NM per V. Nah, ini hasil finalnya. Dari sini kita sudah bisa memasukkan angka-angka yang diketahui pada soal, yaitu ada 1/3 memang dari persamaannya, lalu ada 460 sebagai laju rata-rata partikel udara, ada 6,4 dikali 10 pangkat negatif 8 untuk jalan bebas rata-rata, dan 1,29 yaitu standar rapat massa udara. Dihasilkan menjadi 1 kg per meter sekon atau setara dengan 10 poin. Yang kedua yaitu mencari koefisien difusi partikel-partikel udara. Juga sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan persamanya pun sudah didapatkan. Tinggal dimasukkan saja, yaitu D sama dengan 1/3 V per delta N sama dengan 1/3 V lambda. Nah, baru dari sini kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui. Ada 460, 6,4, dan 10 pangkat negatif 8. Menghasilkan 9,81 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per sekon. Selanjutnya, kita mencari konduktivitas termal udara. Ini juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dan sudah dijelaskan persamaannya, tinggal kita masukkan saja, dan dihasilkan yaitu negatif